Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh Arto. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup naik tipis 0,16%, sempat rebound ya sampai level harga 5.992 tertingginya, tapi karena ada sentimen tadi Pak Jokowi, Pak Presiden Indonesia mau membuat PPKM darurat, jadi direspon pasar dengan membuat ISG turun tadi ya, sempat menyentuh level terendahnya 5.900 kemudian dibawa naik. Jadi ya berarti sentimennya nggak terlalu berpengaruh ya, karena indeks cuma terkejut, ibaratnya terkejut sebentar terus naik lagi. Hari ini transaksi ada di 11,1 triliun. Asing hari ini net buy di 167 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG membuat candle doji. Jadi tadi hampir naik ya, tapi karena memang dari jam 11 tadi sudah ada rumor ya ada PPKM darurat dan akhirnya terus turun ya. Nih dilihat dia terus turun dan akhirnya dibuka sesi 2 dengan drop turun dalam, tapi kemudian mantul lagi. Jadi nggak masalah ya. Kalau menurut saya ISG masih aman. Besok apakah akan koreksi? Kemungkinan ada tapi kecil. Ada potensi malah besok ISG kembali rebound. Terdekat uji lagi resistennya 6.000 level psikologisnya. Jadi seperti itu aja untuk ISG, nggak perlu panjang lebar ya, karena juga saham tadi banyak yang bisa dibawa on weakness dan dibawa naik ya. Sesi 2 tadi banyak saham-saham yang naik dari supportnya. Jadi seperti itu aja untuk besok, sepertinya ISG masih bisa rebound. Tapi kalaupun koreksi ya paling uji ini aja ya, 5.890 ini aja. Mungkin nggak turun lebih dalam, kemungkinan kecil. Kalau saya lihat ya akan dipertahankan support 2-nya di 5.890. Seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang hari ini ditutup di harga 4.580 sama harga penutupan pada hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBNI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI memang sudah di area supportnya yang saya buat di 4.500 ya, yang harusnya memang dipertahankan. Jadi ya harap sabar aja yang punya, dan yang belum punya yang pengen beli ya bisa aja beli. Apakah bisa turun lebih dari 4.500? Kemungkinan kecil, tapi selalu ada potensi. Namanya market itu selalu apapun bisa terjadi ya. Kayak hari ini ISG sempat turun, dikiranya kan akan drop lebih dalam, ternyata ditarik naik lagi. Seperti itu juga kemungkinan ada tapi kecil. Kalau dia turun, skenario-nya lanjut bisa sampai 4.150 ya. Dia menguji neckline double bottom-nya nih di 4.250 sampai 4.150. Jadi seperti itu untuk BBNI. BBNI sekarang juga harganya di bawah harga wajarnya, masih murah. Jadi ya yang penting sabar, seperti halnya yang sabar nungguin saham-saham rokok ya. Akhirnya Gudang Garam juga sudah balik ke 40.000 kan, sekarang udah di 42.000. Nah seperti itu juga ya, nanti tinggal nunggu waktu. Ini kan BBNI di bawah harga wajarnya, yang penting sabar. Kalau dia turun ke bawah ya tambah aja lagi di area 4.150 ini. Mungkin enggak ya, kalau saya lihat ya kecil, sepertinya tetap akan mempertahankan 4.500. Kalaupun offset ya paling ke 4.300, dia mantul lagi ke atas, bisa seperti itu untuk BBNI. Tapi yang pastinya BBNI sekarang harganya masih murah di bawah harga wajarnya. Seperti itu untuk BBNI. Yang untuk trading, yang mau coba spekulasi buy ya spekulasi buy aja. Cut loss kalau jebol 4.350 atau 4.300 bisa cut loss. Target profit 4.970 sampai 5.000. Seperti itu untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang hari ini malah naik 1,31% ke harga 5.775. Kalau dilihat transaksi asing, net
buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BMRI reject dari trendline uptrendnya. Jadi kemarin sempat BMRI breakdown, tapi hari ini naik lagi ya. Jadi ya bisa dikatakan support 5.800 sepertinya adalah support kuatnya saat ini. Untuk BMRI apakah bisa breakdown lebih dalam, bisa-bisa aja, tapi kalau saya lihat ya kalau dia jebol makin ke bawah ya makin murah. Tapi ini terlihat dia juga reject dari pola Pauline wedge-nya. Ini kan dia retest apa ini trendline downtrendnya ini ya. Ini dia retest dan mantul, dan ini di area psikologis. Jadi kalau besok market lanjut rebound, harusnya BMRI juga akan rebound. Target ya kalaupun nggak bisa tinggi, ini kalau ke atas naik bisa sampai 3%. Ya mungkin aja kalau market mendukung, BMRI bisa uji resistennya di 6.000. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Kalaupun nantinya nggak mampu naik lebih tinggi, BMRI ya kemungkinan akan bergerak sideways di range harga supportnya 5.800, resistennya 6.000. Jadi seperti itu. Ini kan level psikologis, ada titik pertemuan atau persimpangan dari trendline downtrendnya ini dan uptrendnya ini ya di area 5.750. Nah ini persimpangan dan dia rejection. Harusnya ada potensi untuk BMRI rebound, dan juga harga sekarang BMRI masih murah, nggak perlu takut, yang penting sabar ya. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini ditutup malah terkoreksi tipis 0,76% ke harga 3.900. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBRI membuat gap hari ini, turun juga membuat gap. Jadi kalau saya lihat ya masih belum aman. Untuk BBRI juga teknikalnya memang masih kurang bagus. Idealnya memang belinya di 3.800, tapi apakah dia bisa ke bawah ya tergantung market, tergantung price makernya ya. Tapi dengan kondisi di harga 3.900 ya BBRI lumayan cukup murah. Kalaupun mau nyicil simpan untuk sampai akhir tahun ya masih bagus. Harga sekarang juga masih bagus. Tapi apakah dia bisa langsung naik atau turun dulu? Nah itu kemungkinan ya masih bisa. BBRI akan uji supportnya 3.800, dan juga kalau sampai jebol 3.800 itu ada gap BBRI yang cukup lebar atau menganga di 3.686. Jadi seperti itu untuk BBRI. Menurut saya teknikalnya belum bagus ya. Mending wait and see aja dulu yang trading. Kalau dapat di harga bawah ya coba aja di harga 3.820 atau 3.830 spekulasi buy. Cut loss kalau jebol supportnya. Jadi seperti itu aja untuk BBRI. Indikator MACD juga membentuk dead cross, garis biru dan merah juga di bawah perbatasan garis 0. Saat koreksi, volume BBRI juga cukup meningkat ya. Dia turun di hari kemarin juga dengan volume besar. Jadi ya menurut saya masih belum bagus teknikalnya, belum ada sinyal-sinyal untuk bisa spekulasi buy. Tapi ya potensi rebound selalu ada, tergantung market makernya ya. Kalau market makernya besok mau ngangkat ya bisa aja. Tapi sebagai trader kan nggak bisa maksa masuk selalu di harga yang tanggung ya. Menurut saya ini harganya tanggung, mending bawahan dikit. Jadi seperti itu, tapi tergantung lagi kembali ke masing-masing. Kalaupun mau beli ya silahkan, untuk disimpan juga harga sekarang masih murah. Seperti itu untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang hari ini ditutup di harga 30.225, terkoreksi tipis 0,16%. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA didistribusi. Nilai yang warna merah lebih besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA juga walaupun di area supportnya ya, tapi menurut saya agak rawan kalau sampai jebol 29.980 nih, arahnya bisa sampai 29.400. Dan teknikalnya juga kurang bagus untuk BBCA, walaupun memang sudah di area supportnya di 13 April ya, low 13 April itu. Nah, ini di dekat area support 30.000. Nah, kalau naik juga bagus. Kalau mau nyicil ini bagus. Cuman kalau untuk trading
belum bagus harganya ya. Kalau saya BBCA ini mending sekalian beli di 29.400 nih aja kalau untuk trading, atau nunggu BBCA kembali breakout 31.000. Jadi seperti itu ya, buy on breakout atau buy on support ini kan di area pertengahan, walaupun memang ada support minornya di 13 April 2021 di 30.000, tapi lebih baik nawar dikit, bisa di 29.600 sampai 29.500. Cut loss kalau jebol 29.400. Seperti itu aja untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBTN yang hari ini malah juga terkoreksi 0,37% ke harga 1.330. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBTN tadi sempat mencoba breakout tapi gagal ya, karena memang market nggak mendukung. Tadi kan sempat rebound, tapi karena sentimen ya isunya PPKM darurat, makanya dia turun. Tapi dengan kondisi seperti ini, belum tentu juga dia bisa turun. Bisa aja besok kalau market hijau dia rebound. Tapi kalau turun, siap-siap arahnya bisa sampai 1.250 sampai 1.260, karena di 1.280 ini ada gap. Jadi ke situ apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya mending wait and see aja dulu ya. Buy-nya mending nunggu BBTN ini sudah di atas 1.360 lagi, dan target kenaikannya ke atas ini dari 1.360 sampai 1.450. Jadi potensi upside-nya masih bisa 6,5%. Mending beli di atas atau sekalian antri. Kalau dikasih ya, antri aja di 1.280 sampai 1.290. Cut loss kalau jebol 1.250. Jadi seperti itu. Besok misalnya BBTN di bawah koreksi dulu ya, pembukaan market buka dia koreksi, bisa beli di 1.270 sampai 1.290. Nanti cut loss-nya di 1.250. Bisa seperti itu kalau strategi saya, tapi Bapak Ibu bisa ubah atau modifikasi aja ya, tergantung masing-masing. Jadi seperti itu aja untuk BBTN. Belinya mending buy on breakout, nunggu di atas atau sekalian di bawah, tadi saya bilang di sekitaran 1.280. Seperti itu untuk BBTN, tapi ini disclaimer on. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BDMN yang juga hari ini terkoreksi lagi ke harga 2070. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal memang saham strong downtrend. Jadi menurut saya hindari dulu. Tapi kalau mau coba spekulasi buy, ini coba di bawah sekalian aja. Kalau dikasih di harga 2020 sampai 2030 bisa coba spekulasi buy. Cut loss kalau jebol 2000. Bisa seperti itu ya. Atau kalau mau aman tunggu BDMN ini reversal. Reversalnya di mana? Reversalnya ya kalau BDMN ini sudah breakout dari 2150. Nah, jadi kalau BDMN ini kembali ke 2150 dan comping breakout, baru buy on breakout aja. Sekalian lebih aman karena targetnya akan lebih tinggi, upside-nya juga masih tinggi ya. Karena BDMN kalau comping breakout 2150 ini arahnya 2400, 2600 dan 2800. Jadi ke atas terus dia. Ini kan terlihat histori sebelumnya. Memang sering offset dia kalau jebol 2150, tapi ini sudah 4 hari offsetnya ya, menurut saya sudah potensinya ke bawah dulu, bisa ke 2000 nih ya. Kalau melihat histori sebelumnya sering ada pantulan di 2000. Jadi arahnya BDMN bisa aja besok dia ekornya ke 2000 terus dibawa mantul. Nah, kalau Bapak Ibu mau coba aja jaga di bawah di 2030 atau 2020. Jadi seperti itu ya. Ya, seperti itu aja untuk BDMN. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini malah naik 2% lebih ke harga 13.725. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Arto mantul dari supportnya ya, yang saya buat nih. Kalau Bapak Ibu hari Minggu kemarin ada nonton analisa saya tentang Arto ya, saya bilang tunggu aja di 13.000. Coba spekulasi buy, cut loss kalau jebol ya.
dan hari ini dia ditarik naik. Dan kalau Bapak Ibu tadi beli ya lumayan lah, udah sekitar 4%, apalagi yang beli dari daerah bawah. Jadi Arto potensinya masih bisa, kalau besok market hijau Arto akan uji lagi 14.150-nya. Jadi yang masih pegang hold aja, karena arah Arto potensinya masih ke atas, karena Arto cukup bagus hari ini membuat candle hammer dan harga tertingginya di 13.750. Jadi ya menurut saya peluang bagus, karena Arto juga masih mempertahankan EMA 20-nya, garis ungu ini. Jadi seperti itu. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan ataupun menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga akan diulas kembali di grup setiap malam kemana arah pergerakan untuk keesokan harinya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.